Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khatamil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang Allah muliakan, wabil khusus segenap pimpinan, ketua Majelis Ta'lim, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pertolongan, perlindungan, keberkahan, dan insya Allah menjadi catatan-catatan kebaikan-kebaikan kita semuanya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya merupakan media kita, alat kita agar kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini dan dibahagiakan oleh Allah pula dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, kita akan memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita, memberkahi harta kita, memberkahi karunia Allah yang Allah berikan kepada kita dengan majelis ilmu, tadabbur ayat-ayat Allah, mendekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita akan semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayatnya. Kita akan melanjutkan tafsir surat At-Taubah, insyaallah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita akan membahas ayat 81 sampai dengan ayat 120 ayat, insyaallah secara global, secara ijmali dalam metodologi tafsir kita akan membahas insyaallah. Ayat 81 berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 80 dan 79, yaitu orang-orang munafik yang menghina orang-orang beriman karena berinfaknya sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan membuktikan kasih sayangnya, memohonkan ampun untuk mereka, untuk orang-orang musyrik saat itu. Namun Allah sampaikan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah hingga wafatnya, maka tidak mungkin dimohonkan ampunan untuk mereka, meskipun yang memohonkan ampun adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 81 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk sebelumnya adalah orang-orang yang justru berbahagia tidak ikut bersama Rasul. Mereka lebih senang tinggal di rumah. Bahkan Allah sebutkan wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka justru tidak suka untuk berjuang bersama Rasul dengan harta mereka maupun dengan jiwa raga mereka di jalan Allah. Padahal kebersamaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi fi sabilillah dalam arti yang luas, saat itu dalam peperangan, sekarang dalam semua kebaikan-kebaikan yang Allah tuntun, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbing, merupakan kebaikan fi sabilillah. Termasuk majelis ilmu kita adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Justru fisabilillah
itulah yang membawa kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak suka. Kenapa? Berarti tidak suka berjuang dengan hartanya, ada bakhil, ada kepelitan di dalam dirinya. Tidak suka bersama Rasul, berarti mereka tidak sesungguhnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang selalu bersama Rasul, itu bukti mereka cinta benar-benar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan yang tidak suka bersama Rasul, la tanfiru fil har. Mereka mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, janganlah kamu pergi dalam keadaan panas yang sangat terik. Masya Allah. Keadaan panas adalah ujian dari Allah. Keadaan dingin juga ujian dari Allah. Keadaan sulit, ujian dari Allah. Keadaan lapang, ujian dari Allah. Ketika seorang ingin bersama Rasul, maka ia tidak akan melihat senang dan sulitnya, sedih dan lapangnya. Seluruhnya ia memang ingin bersama Rasul dalam semua keadaan. Ketika mereka yang tidak mau bersama Rasul, justru malah menyampaikan kepada yang lain, tidak usah ikut berangkat bersama Rasul, karena kalian akan merasakan panas yang sangat terik. Benar, cuaca saat itu, ini peperangannya adalah perang Tabuk. Cuacanya sangat panas terik, kondisinya memang dalam keadaan sulit, bekal sangat terbatas, perjalanan pun amat sangat jauh. Tapi itulah ujian dari Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada mereka yang takut dengan panas, yang tidak mau bersama Rasul, qul naru jahannama asyaddu harra. Dibandingkan panas teriknya di dunia dengan panas yang sangat membara di neraka jahanam, katakanlah sungguh neraka jahanam itu amat sangat panas. Dalam riwayat disebutkan panasnya itu melebihi dari 70 kali panasnya dunia. Wallahu a'lam. Menunjukkan panasnya neraka jahanam pasti amat sangat panas membara. Kalau dibandingkan dengan panasnya matahari dunia, cuaca panas terik di dunia tentu tidak ada sedikit pun ya melebihi atau menyamai dari panasnya neraka jahanam. Diingatkan oleh Allah, wahai Rasul, sampaikan kepada mereka, kalau Anda sekarang berpanas-panas, nanti Anda akan mendapatkan kesejukan, kenikmatan di surga. Kalau mereka tidak mau berpanas-panas di dunia, padahal ini adalah perintah Rasul, maka mereka pun siap untuk mendapatkan kepanasan di yaumil qiyamah. Orang-orang beriman yang terbaik adalah mereka yang lebih banyak menangis dan lebih sedikit tertawa. Falyadhaku qalila waliyabku katsira. Kita diminta oleh Allah untuk lebih banyak menangis dan lebih sedikit tertawa, karena ini merupakan identik. Orang tertawa identik khawatir lalai dengan Allah, melupakan Allah. Sementara menangis itu tanda ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah air mata yang menetes karena takut kepada Allah, itulah yang akan menjadi pencegah dari neraka. Ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, yaitu mata yang berjaga, mata yang bergadang untuk sholat malam, dan mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 82 memandu kita agar kita lebih banyak menangis. Menangis karena kesalahan, menangis karena dosa, menangis karena amal belum banyak, menangis karena ibadah belum maksimal. Tertawa boleh, tersenyum itu sedekah, tapi banyak tertawa, berlebih-lebihan tertawa itu dikhawatirkan hati kita akan berkarat, hati kita akan keras. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak tertawa bisa mengeraskan hati, namun memperbanyak menangis bisa melembutkan hati kita, insya Allah. Kalaupun mereka mau bersama Rasul, maka mereka akan banyak meminta dispensasi, meminta keringanan-keringanan. Maka Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau demikian
lebih baik kalian tidak perlu keluar denganku selama-lamanya. Bukan hanya dalam perang Tabuk ini, ayatnya bicara tentang masa lalu. Namun selamanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ini yang kalian maui, tidak mau dalam keadaan sulit bersamaku, sudah selama-lamanya janganlah kalian keluar bersamaku, lan takhruju ma'iyya abada. Ini merupakan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memang sejak awal tidak mau keluar. Ketika keluar banyak alasan yang disampaikan, daripada di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Rasul mengatakan, sudah, kalian tidak perlu bersamaku selama-lamanya. Masya Allah, berat. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ini manusia yang sangat mulia. Kita ingin bersama Rasul nanti di dalam surga. Namun ketika Rasul mengatakan kepada mereka, jangan bersamaku selama-lamanya, tentu menunjukkan betapa Rasul membenci mereka semuanya karena perilaku mereka yang tidak terpuji. Di dunia demikian, di yaumil qiyamah kelak, atau ketika kematian, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Janganlah nanti wahai Muhammad mensolati mereka yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jangan juga kamu mendoakan di dalam kuburnya, mendoakan ketika berada di dalam kuburnya. Tidak boleh mensolati dan tidak boleh mendoakan. Di dunia mereka tidak mau bersama Rasul. Karenanya Allah katakan, kalau demikian jangan engkau solati mereka, jangan pula engkau mendoakan di dalam kubur mereka, atau mendoakan ketika berziarah kubur. Kita diperintah berziarah kubur adalah dalam rangka mengingat kematian, dan kedua mendoakan yang ada di dalam kubur. Bagaimana kalau Rasul dilarang oleh Allah mendoakan mereka? Masya Allah, cukup berat. Kita ingin didoakan oleh seluruhnya, didoakan oleh keluarga kita, anak kita, sahabat kita, teman-teman kita, mukminin dan mukminat. Ketika kita sudah berada di alam kubur Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dilarang? Karena di dalam kehidupan dunia mereka tidak mau bersama Rasul, mempersendahguraukan ayat-ayat Allah. Kemudian juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keengganan mereka bersama Rasul di dunia itulah yang nanti berakibat ketika kematiannya tidak disolati oleh Rasul. Dan pada yaumil qiyamah kelak, di ayat sebelumnya, mereka akan mendapatkan naru jahannam, ayat 81. Na'udzubillah. Demikian juga mereka yang bersikap demikian, yang berperilaku buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu kagum terhadap harta dan anak-anak mereka, karena sesungguhnya keluarga, sahabat, harta itu layak untuk kita kagumi kalau itu untuk kebaikan, kalau itu untuk berinfak, bersedekah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebaliknya, tidak layak kita kagum. Ada dua orang yang boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kagum, bahkan kita iri, tapi iri dalam hal yang positif, yaitu orang yang membaca Quran terus-menerus. Kita wajib iri kepadanya. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa seperti dia? Dan orang yang punya harta dan berinfak siang dan malam, kita perlu dan wajib iri, dalam arti kita ingin seperti dia. Itulah yang dibolehkan. Sementara kalau orang punya harta dan pelit, tidak mau berinfak, punya keluarga tapi keluarganya dibiarkan, tidak beribadah, tidak beramal soleh, maka tidak boleh kita kagum kepada mereka. Orang-orang munafikin seperti di ayat sebelumnya, mereka sangat takut apabila diturunkan ayat atau diturunkan surat. Maka di sini Allah ingatkan, dan apabila diturunkan surat, maka orang-orang beriman hendaklah berbahagia, hendaklah mereka senang dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kita pun demikian, senang dengan Al-Quran. Kita bahagia apabila mendengar bacaan, mendengar kajian Al-Quran, agar berbeda dengan orang-orang munafikin. Mereka takut
Karena Al-Quran membuka keburukan mereka, membuka apa yang tersembunyi di dalam dada mereka, apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka. Sementara kita, Allah ungkap kebaikan-kebaikan kita di Al-Quran, kebaikan orang bertakwa, kebaikan orang yang ihsan, kebaikan orang yang selalu ingin taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu yang Allah muliakan, termasuk yang berbahagia dengan Al-Quran, bersuka cita dengan Al-Quran, membacanya, mendengarnya, mempelajarinya, mentadaburinya, memahami artinya, karena kita ingin menjadi orang yang dibahagiakan oleh Allah. Malah mereka lebih suka tinggal bersama orang-orang yang tinggal dan tidak ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini sahabat-sahabat yang mulia, ayat 88 dan ayat 89. Tadi sebelumnya adalah orang-orang munafik yang membenci Rasul, yang tidak mau bersama Rasul. Sedangkan Rasul ingin mereka bersama, namun mereka tetap tidak mau bersama juga, dan Allah berikan hukuman setimpal dengan keburukan mereka. Di sini orang-orang yang beriman. Dalam kaidah tafsir, sunnatul Quran, yaitu kebiasaan bahasa Al-Quran, setelah membahas orang-orang yang tidak beriman, Allah bahas orang-orang yang beriman. Setelah Allah bahas orang-orang yang tidak mencintai Rasul, yang membenci Rasulullah, maka ayat berikutnya bicara tentang orang-orang yang mencintai, mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi Rasul dan sahabat-sahabat setia yang bersama mereka, kita umatnya yang selalu ingin setia dengan sunnah-sunnahnya, mengikuti tuntunannya, meneladani akhlaknya yang mulia, kita ingin selalu bersama Rasul dan siap untuk kita beribadah harta, untuk kita berkontribusi harta dengan seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kalau itu kita lakukan untuk Allah, untuk Rasulnya, wa ulaika lahumul khairat, yang pertama, wa ulaika humul muflihun, dijanjikan oleh Allah dua balasan. Mereka inilah yang akan mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan, dan mereka pun adalah orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan. Kita sangat berharap banyak kebaikan-kebaikan Allah, dan kita diberikan keberuntungan dalam kehidupan dunia ini dan nanti di yaumil qiyamah kelak. Caranya kita terus bersama Rasul, bersama tuntunannya, bersama wahyu Allah yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 89 Allah tambahkan yang ketiga, a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah sudah sediakan untuk para sahabatnya, untuk umatnya yang setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, kekal dalam kenikmatan, kata para ulama, kekal dengan kemuliaan, kekal dalam kebahagiaan. Kita di dunia tidak ada yang kekal, kenikmatannya tidak kekal, kebahagiaannya pun tidak kekal dan tidak sempurna. Di akhirat, di dalam surga, itulah kenikmatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang bersifat kekal abadi. Dzalikal fawzul azim, karena kemuliaan itu kekal, kenikmatannya abadi, itulah kemenangan yang mulia, kemuliaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat 90, 91, 95 ya sampai 96 berbicara tentang beberapa orang yang selalu meminta izin untuk tidak bersama Rasul. Wajah al-mu'adzirun, disebutnya adalah mu'adzirun, orang yang suka minta izin, orang yang suka beralasan. Benar, iktadzaro ya'tadziru artinya punya uzur. Ada dua jenis uzur kata para ulama, uzur syakhsi, yaitu alasan pribadi, dan ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh Allah. Orang sakit itu uzur syar'i, dibenarkan, tapi pura-pura sakit itu alasan pribadi.
Malas itu alasan pribadi, tidak suka itu alasan pribadi. Maka di sini orang-orang Arab dahulu yang tinggal di pedalaman selalu mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak ikut bersama Rasul. Padahal mereka suka mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan lebih suka diam di dalam rumahnya. Diam, tidak melakukan apapun. Padahal semua manusia ingin aktivitasnya adalah untuk Allah, untuk Rasul. Ketika Rasul meminta apapun, para sahabat berlomba-lomba. Para sahabat ingin lebih awal mengikuti semua yang diajak oleh Rasul. Karena pasti Rasul mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemuliaan. Tidak mungkin Rasul mengajak kepada keburukan dan lain sebagainya. Karenanya mereka yang benar-benar punya alasan, udzur syar'i yang disebutkan tadi, mereka dimaafkan oleh Allah. Ayat 91, tidak ada dosa kalau mereka tidak ikut bersama Rasul. Tidak berperang itu karena memang mereka kaum yang lemah, mustad'afin, orang yang sudah lanjut, orang yang maaf cacat, ya, orang yang memang tidak mampu. Maka ia dibolehkan untuk tidak bersama Rasul. Orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak punya harta untuk diinfakkan, namun tetap idza nasahu lillahi wa rasulih, mereka betul-betul ya ikhlas dari hati sanubarinya, bukan beralas-alasan, tapi mereka alasannya diterima. Bukan kemudian mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, tapi ini jujur. Mereka memang lemah, mereka tidak berdaya, mereka memang sakit, mereka pun tidak ada bekal. Karena dahulu ketika ingin ikut bersama Rasul, bekalnya dari diri sendiri. Subhanallah, bekalnya dari diri sendiri, agar nanti bekalnya dihitung amal soleh, perjalanannya dihitung amal soleh, semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, dan tidak ada dosa ya atas orang-orang yang datang kepadamu agar mereka memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Hebat sahabat-sahabat Rasul yang ingin bersama Rasul. Mereka mencari yang mereka punyai, mencari ya perbekalan yang seadanya. Namun ketika tidak ada bekal, padahal mereka ingin bersama Rasul, mereka menangis, yaitu sedih karena tidak ada yang diinfakkan. Sekarang orang senang kalau tidak ada yang diinfakkan. Dahulu para sahabat berusaha sekecil apapun, itu Allah akan menilainya. Sabaqa dirhamun dirhamaini. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari, bisa jadi 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Artinya tidak ada kemudian dibeda-bedakan oleh Allah, yang berinfak jumlah banyak, yang berinfak jumlah dikit, kalau memang keadaan dan kemampuannya. Karena kepemilikannya memang sedikit. Ini Rasul, aku cuma punya segini. Mereka menangis. Malah yang tidak punya mereka menangis. Ya Rasul, maafkan kami. Benar, kami tidak punya apa-apa. Kami ingin bersamamu. Tapi apa daya, kami tidak punya dana, tidak punya harta, tidak punya apapun yang kami bisa berikan kepada engkau ya Rasulullah. Hebat. Mereka semangat berinfaknya tinggi, tidak mau ya tertinggal dari sahabatnya. Ketika tidak punya, mereka menangis, bukan karena dibuat-buat, tapi benar mereka tidak ada yang bisa diberi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya alasan itu ya adalah terhadap orang-orang yang meminta izin, tapi mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka lebih suka tinggal bersama orang-orang yang di kampung halamannya. Mereka adalah orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pula tidak ikut bersama Rasul, tidak ikut berperang dengan berbagai alasan. Maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, tentu ini berdasarkan wahyu, terhadap mereka yang sesungguhnya mampu, yang punya kemampuan, fisiknya sehat, hartanya ada, namun tidak mau bersamamu wahai Rasul, katakanlah bahwa kami tidak percaya lagi kepadamu.
sungguh Allah telah memberitahukan kepadaku bahwa kalian berdusta, kalian tidak sungguh-sungguh dalam mengemukakan alasan. Alasannya dibuat-buat. Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad, kepada nabinya, sekarang sampaikan, lebih baik kalian tidak usah ikut, karena kalian hanya main-main. Kalian itu hanya menyembunyikan yang sesungguhnya di dalam hati, namun kalian menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Begitulah. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan ingat, semuanya akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu di yaumil qiyamah kelak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka nanti kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kalian di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah gambarkan beberapa orang yang lain, yaitu mereka yang bersumpah dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya jiwa mereka kotor dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka berpaling dari Rasul, namun kalau di depan Rasul mereka menunjukkan kesedihan, menunjukkan alasan yang macam-macam. Tapi ketika jauh dari Rasul, mereka berpaling. Mereka menyebut sesuatu yang buruk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasul adalah manusia yang paling mulia, maka mereka mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Karenanya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lebih keras keingkarannya, lebih keras kemunafikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka lebih layak untuk tidak mengetahui ketentuan, ketetapan, perintah Allah, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah golongan pertama yang tidak ingin bersama Rasul, yang tidak mau, namun selalu beralasan. Dan alasannya dibuat-buat, bukan sesungguhnya. Karena nanti ayat berikutnya adalah di kalangan mereka ada yang benar-benar ingin berinfak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat 98 dan 99. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang berinfak itu merugikan, Masya Allah, dan itu akan membahayakan kehidupan mereka. Ini analogi atau logika yang jelas salah. Mereka mengatakan kalau berinfak, memberikan sesuatu merugikan. Padahal Allah janji, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bahkan setiap pagi malaikat berdoa, 2 malaikat berdoa. Yang pertama doanya untuk yang berinfak, beri ganti dengan yang lebih baik. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada yang berinfak ganti yang lebih baik, ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih berkah. Sementara orang yang kikir, yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan talafan, didoakan, ya Allah, yang memegang hartanya, yang menyimpan hartanya, yang pelit dan kikir, ya, berikan kebinasaan pada hartanya. Na'udzubillah. Ada pandangan di antara orang-orang Arab saat itu betapa sangat salah bahwa kalau berinfak, memberikan harta itu akan menjerumuskan kepada kebinasaan, akan mencelakakan dan merugikan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaihim dairatus sau, kerugian, ya, kemudian kecelakaan justru akan berbalik kepada mereka, bukan karena berinfak, karena mereka malah tidak berinfak untuk Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada orang-orang di antara mereka yang tetap bersungguh-sungguh berinfak, ayat 99. Di antara orang-orang Arab pedalaman, mereka tetap beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian mereka menginfakkan seluruhnya di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, qurbatin indallah dan wasalawatir rasul, agar mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini contoh yang sangat baik, tuntunan yang sangat mulia. Apabila kita mendapatkan kebaikan dari orang, maka kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mendoakannya. Ya Allah, ajarakallah fima anfaq. Ya Allah, berikan pahala kepada dia yang sudah menginfakkan hartanya. Atau semoga Allah memberimu pahala atas infakmu. Dan itulah doa yang sangat disukai oleh orang yang berinfak. Maka orang-orang dahulu pun berpandangan bahwa berinfak itu adalah pertama kurban, mendekat dengan Allah, taqarrub ilallah, dan kemudian akan mendapatkan doa dari Rasul. Dan doa Rasul adalah doa yang sangat mustajab. Demikian juga orang yang berinfak berharap semakin dekat dengan Allah, dan itu taqarrubnya, mendekatnya dengan Allah, dan nanti didoakan oleh mereka yang mendapatkan infaknya, yang memanfaatkan kebaikan dari hartanya. Tidak hanya itu, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Yang ketiga, Allah akan memasukkan orang-orang dermawan, orang-orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, berwakaf di dalam rahmat Allah. Sebagian ulama memahami rahmat ini artinya adalah umum, yaitu semua jenis kebaikan, kasih sayang Allah, tambahan harta, tambahan nikmat, tambahan karunia, tambahan kebaikan. Ada yang memahaminya khusus, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dua makna itu benar, bahwa semuanya hak Allah. Allah memberikan rahmatnya di dunia dengan tambahan kebaikan, tambahan kemuliaan, atau Allah simpan rahmatnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah mengabadikan dua golongan sahabat yang mulia, yaitu al-muhajirin, mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan al-ansar, penduduk Madinah yang membantu, yang menolong, yang memberikan kebaikan, memberikan semua yang dibutuhkan oleh sahabatnya muhajirin. Ini istilah yang sangat terpuji. Orang Mekah sebelum berhijrah namanya orang Mekah, tapi setelah berhijrah disebut oleh Allah dengan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Sedangkan orang Madinah sebelum ada peristiwa hijrah disebut ahlu Madinah. Dahulu ahlu Yathrib, penduduk Madinah. Setelah mendapatkan sahabatnya yang berhijrah, mereka disebut ansor. Ansor itu artinya para penolong. Ini gelar, ini merupakan titel yang sangat mulia. Kalau kita disebut penolong oleh manusia, kita sangat suka dan bangga. Ini yang mengatakan mereka adalah penolong, Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Madinah disebut Al-Ansor. Kenapa? Karena mereka betul-betul menyambut, ya, memberikan kebaikan, menolong, membantu. Semua yang dibutuhkan oleh orang-orang muhajirin, mereka penuhi. Tempat tinggal mereka penuhi, makan dan minum, seluruh yang dibutuhkan mereka penuhi. Maka bahasa Al-Ansor menunjukkan kemuliaan penduduk Madinah saat itu yang mau menerima, bahkan rela berkorban, walau kana bihim khasasah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, meskipun mereka amat sangat membutuhkan, mereka lebih memprioritaskan sahabat muhajirin. Sehingga disitulah peristiwa hijrah menghadirkan dua kelompok sahabat. Muhajirin, kemuliaan mereka berhijrah mengikuti Rasul, dan saat itu hijrah adalah wajib bagi siapapun. Kemudian orang-orang Ansor, yaitu para sahabat Madinah yang membela, yang membantu, yang menolong sahabat muhajirin. Allah abadikan di ayat 100 orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Tapi ada yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan. Allah tidak menyebut wattabi'in, para pengikutnya, tapi orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti kebaikan muhajirin dan ansor. Maka kata para ulama, ini bersifat umum, termasuk umat akhir zaman, termasuk kita. Kita diberi peluang oleh Allah untuk menjadi golongan yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, selalu berusaha mengikuti apa yang pernah dilakukan
kebaikan yang sudah dijalankan oleh sahabat-sahabat mulia. Kita mengikutinya, kita meneladaninya. Kalau kita jalankan itu, maka disinilah Allah anugerahkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dahulu para sahabat muhajirin dan ansor, Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Mereka ridho menjadi muhajirin, mereka ridho menjadi ansor. Kita ridho menjadi apapun, kita ridho Allah anugerahkan apapun, kita ridho dengan semua ketentuan dan ketetapan Allah. Kita ridho dalam keadaan senang, kita ridho pula dalam keadaan sulit, karena yakin itu untuk kebaikan kita semuanya. Wa'adda lahum jannat, mereka sudah disiapkan oleh Allah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan, itulah kemuliaan, itulah kebahagiaan yang paripurna. Kata para ulama tafsir, ayat ini merupakan ayat yang sangat istimewa. Allah menyebut jannatin tajri tahtaha. Yang pertama secara bahasa, satu-satunya ayat jannatin tajri tahtaha. Semua ayat yang menyebut tentang jannatin tajri selalu min tahtiha, ada min sebelum tahtiha. Di sini jannatin tajri tahtahal anhar, supaya kita mengingat secara bahasa keagungan muhajirin dan ansor. Yang kedua secara makna, ini khusus Allah abadikan 3 kelompok manusia, yaitu muhajirin, kemudian ansor, dan insya Allah kita para pengikutnya yang berusaha untuk mengikuti kebaikan-kebaikannya. Dan sampai hari kiamat umat Rasul sama statusnya, jika mengikuti, jika meneladani, dan jika mengamalkan sunnah-sunnahnya, layak mendapatkan keutamaan seperti yang Allah sebutkan untuk orang-orang muhajirin dan ansor. Dan yang ketiga, berarti terbuka bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang selalu berhijrah, hijrah maknawiyah tentunya, yaitu berusaha untuk jauh lebih baik dari waktu ke waktu, untuk terus meningkatkan kebaikannya dari waktu ke waktu. Dan siap pula kita menjadi ansor, membantu, menolong siapapun yang ingin menjadi lebih baik, membantu dan menolong mereka yang membutuhkan, membantu, menolong, siap untuk memberikan kebaikan kepada siapapun, khususnya tentu keluarga kita yang paling utama, sahabat kita tentu, dan siapapun. Karena disitulah ujian yang terbesar yang pernah dialami oleh orang-orang ansor, siap memberi bantuan kepada orang-orang muhajirin. Padahal orang muhajirin bukan keluarganya mungkin, bukan sahabatnya, karena mereka tidak kenal sebelumnya, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, beberapa ayat-ayat tadi, beberapa tuntunan Allah, beberapa karakteristik manusia tadi, manusia-manusia yang membenci Rasul dan yang mengimani Rasul, yang selalu ingin bersama Rasul. Kita berharap semuanya ayat-ayat yang kita baca tadi akan semakin mengingatkan kita akan keagungan Allah, keagungan Rasulullah, sehingga kita ingin selalu bersama tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Dan kelak di yaumil qiyamah, tuntunan Allah Al-Quran akan mensyafaati kita, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan pula memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Ayo kita terus-menerus mengikuti dan menjalankan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk majelis ilmu ini adalah merupakan majelis yang paling mulia. Disebut oleh Rasul, inilah taman-taman surga. Apakah kalian pernah lewat di taman-taman surga? Yaitu halaqatul zikr, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Al-Quran adalah taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga Allah. Kalau di dunia taman surga, maka di yaumil qiyamah pun kita akan mendapatkan taman surga yang sesungguhnya, dan itu kemuliaan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya, khususnya para pimpinan, ketua Majelis Taklim Al-Kautsar yang sudah memfasilitasi kita semuanya, ibu-ibu, yang sudah memberikan sarana kepada kita semuanya. Insya Allah akan menjadi catatan untuk seluruhnya,
untuk semua ibu-ibu, untuk semua keluarganya insya Allah, anaknya, cucunya, ya semuanya, dalam rangka kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran imam kami, hujjah kami, jadikan Al-Quran penenang kami, jadikan Al-Quran syafaat kami, jadikan Al-Quran sebagai penolong kami di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.